Cerita ini diawali ketika seorang pria yang bernama Lin Feng berniat melakukan bloodline yang disaksikan oleh semua orang. Lin Feng adalah anak dari seorang legenda kerajaan Tianwu yang bernama Xiao Tian. Di umurnya yang ke-16 tahun, ayahnya berhasil membuat reputasi keluarga Lin terkenal di kerajaan Tianwu. Sementara kakeknya, yaitu Lin Zenan, merupakan tetua dari klan ini. Tak lama kemudian, Man Yao, tunangan Lin Feng, memberikan pil kondensasi yang berguna untuk memadatkan darah selama bloodline berlangsung. Di waktu yang sama, Tetua Agung bertanya mengenai jenis martial soul apa yang nanti akan didapatkan oleh Lin Feng. Lin Zenan menjawab, harusnya Lin Feng bisa seperti ayahnya, yang dapat mencapai pedang roh bela diri tingkat raja atau tingkat ke-7. Pada saat itu, Lin Feng yang sudah berlatih keras selama 8 tahun, kini tiba saatnya ia mendapatkan jiwa pedang naga miliknya. Namun sebelum itu, Lin Feng memakan terlebih dahulu pil kondensasi yang tadi diberikan oleh Man Yao. Nah guys, kekuatan jiwa sendiri terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu oren yang terendah, sampai ungu yang tertinggi. Saat itu semua orang terkejut dengan pencapaian Lin Feng yang mencapai tingkat ke-7, yaitu pedang tingkat raja. Lin Feng yang merasa masih belum puas, lantas mencoba kembali untuk bisa sampai ke tingkat kaisar atau level 8. Namun setelah berhasil membuka lingkaran jiwa, tiba-tiba Man Yao menyerangnya dari arah belakang. Melihat apa yang dilakukan kepada cucunya, Lin Zenan terlihat sangat marah dan berniat akan menyerang Man Yao. Namun niatnya itu dihalangi oleh anak buah Man Yao yang tadi menyamar sebagai pelayan di sana. Hingga akhirnya, ia pun kalah di tangan anak buah Man Yao. Setelah mendapatkan jiwa tertinggi serta mematahkan hati Lin Feng, Man Yao ternyata hanya menginginkan roh pedang milik Lin Feng. Di sana, ia mengatakan bahwa 15 tahun yang lalu, ayahnya meninggal di daerah terlarang yang terletak di alam spiritual. Dengan rasa tidak bersalahnya itu, Man Yao menyuruh Lin Feng untuk melupakan kejadian hari ini, serta mengatakan bahwa yang kuat akan selalu kuat, begitupun juga dengan yang lemah akan selalu lemah. Dalam tak sadarnya itu, kalungnya yaitu Felix Nirvana seketika mengeluarkan cahaya dan membawa jiwanya pergi ke pemakaman dewa. Di sana ia melihat banyak makam dewa kuno dan ia merasa bahwa itu adalah mimpi. Tak lama kemudian, Lin Feng dihampiri wanita cantik yang bernama Baiyong. Namun ternyata Lin Feng tidak berani menatapnya karena ia masih terlalu malu. Sampai akhirnya, Baiyong mengangkat dagu Lin Feng yang membuatnya perlahan mundur.
姑娘请自重，在下已有问。 Di sana, Bayong menjelaskan secara detail tempat tersebut kepada Lin Feng. Ia mengatakan bahwa dengan darah Lin Feng, ia telah berhasil membangunkan kembali kekuatan Phoenix sekaligus menjadi penguasa makam di sana. Terlepas dari itu semua, Lin Feng bebas untuk datang dan pergi sesuka hati. 这些与我何干？以你之血，觉醒了凤凰血脉之力。 Diketahui Bayong ternyata dapat mengetahui isi hati Lin Feng dan itu membuatnya keheranan. Lin Feng bisa mendapatkan seni bela diri para dewa asalkan ia dapat memurnikan makam dewa dengan api Phoenix. 天穹之下，即是炼神的凤凰之炎。只要你凝聚凤凰真火， Saat ia akan mengajarinya, Bayong meminta sekantong permen kepada Lin Feng dan Lin Feng malah menyuapinya. Setelahnya, ia pun mengajari Lin Feng dalam memurnikan jiwa Phoenix. 以你现在的实力，恐怕会遭到反噬。这命运可不可破？好射！忍受不住，现在放弃还不迟。啊！尝试去驾驭它。 Meskipun terlihat sulit, namun akhirnya Lin Feng berhasil mengendalikan jiwa Phoenix berkat usahanya tersebut. Setelah lulus dalam ujian pertama, Bayong lalu mengajaknya ke tempat pemurnian 若 makam. 你已经通过考验，那便进入炼木空间试试吧。 Setibanya di sana, ia langsung tertuju kepada Araizuzen yang dapat menjebak para dewa. 这便是炼木空间。 用凤凰之炎试试炼那座墓。 Namun tak lama kemudian, muncul dewa kuno yang bernama Fan Yun. Mengetahui Lin Feng hendak memurnikannya, ia pun memberontak dan menyerangnya saat itu juga. Hingga akhirnya mereka pun berhasil memurnikan dewa itu. 起阵，诸神大阵，你这蝼蚁，孙脱困，其归身，如何？如何？ Setelah berhasil menyerap seni bela diri Dewa Fan Yun, tanpa diduga hal itu justru membangunkan semua dewa yang ada di sana. 天机，谁可困我？ 吾乃擎天。 Menyadari dalam bahaya, mereka pun bergegas pergi dari tempat tersebut. 看来那神灵脱困，我必先被击倒。 Hasil dari mempertaruhkan nyawanya itu, Lin Feng mendapatkan dua pola ilahi, yaitu kondensi darah, pola yang dapat membantu orang untuk mengumpulkan garis darah, dan yang kedua yaitu pola Yinzi, pola yang dapat membantu seseorang untuk menarik energi langit dan juga bumi. 这是引气纹，可助人牵引天地元气，胜过普通功法。 Sebelum kembali ke dunianya, Bayong meminta Lin Feng untuk membawa lebih banyak lagi makanan untuknya. 要回去了，下次给前辈带好吃的。 Namun meski sudah kembali, Lin Feng ternyata belum juga sadar meskipun kakeknya sudah membawa lebih dari 4 dokter. Karena hal itu, mereka pun sangat khawatir dengan keadaan Lin Feng saat ini. Pada malam harinya, Lin Feng mengalami mimpi yang sama dengan apa yang dilakukannya saat di makam para dewa. Dan ketika ia tersadar, Lin Feng mendapati adiknya yaitu Xiang Er yang tengah tertidur menemaninya. Diketahui kalau Xiang Er ini bukanlah adik kandungnya. Menyadari kakaknya sudah terbangun, ia pun langsung berteriak memanggil kakeknya. 孙儿让您担心了。 傻孩子，醒来就好。 Namun di tengah kebahagiaan itu, kakeknya mengalami cedera akibat pertarungan melawan anak buah Man Yao. Dan oleh karena itu, kebenciannya terhadap sang mantan semakin menjadi. Namun kakeknya mengatakan kalau ia baik-baik saja dan ia pun menyuruh Lin Feng untuk segera beristirahat.
Tak lama dari itu, Lin Feng menyadari bahwa itu semua bukanlah mimpi setelah kalungnya mengeluarkan cahaya dan juga muncul tanda yang ada di dahinya. Di saat itu Lin Feng terkejut karena sekarang ia bisa menggabungkan dua kekuatan, yaitu jiwa Phoenix dan jiwa pedang. Just information, bahwa di dalam benua kuno, kultivasinya terbagi menjadi 10 alam, yaitu alam pembekuan darah, bela diri sejati, bela diri surgawi, semangat bela diri, alam nirvana, dan yang paling terakhir serta tertinggi, yaitu alam ilahi. Dan Lin Feng untuk saat ini berada pada tingkatan yang pertama. Namun kabar baiknya, ia memiliki pola darah dan pola aura, ditambah lagi Bloodline Phoenix, serta pedang garis darah. Menyadari kekuatannya jauh meningkat pesat, jangankan 1, 10 orang yang sama kayak si Maniao juga bakal ia ladeni nih kayaknya. Keesokan harinya saat Lin Feng makan bersama dengan adiknya, tiba-tiba si Yang Er jatuh pingsan tak sadarkan diri. 好甜啊！香儿， Dan ternyata di dalam tubuhnya itu terdapat racun yang bersemayam sejak ia berumur 8 tahun dan hanya obat-obatan alamilah yang bisa meredakan efek dari racun tersebut. Awalnya Lin Feng merasa panik dan juga kebingungan, namun akhirnya ia pun mencoba untuk menyerap racun itu ke dalam tubuhnya. 不管了，来自血脉的毒素，不行，得快些！ 哥，你再把我体内的毒转移到你身上。 Meskipun berhasil melakukannya, namun racun yang ada pada tubuh si Yang Er tidak dapat sepenuhnya hilang. Dan oleh karena itu, Lin Feng bertekad untuk bisa lebih kuat agar dapat menyembuhkan adiknya. Singkat cerita, saat ia datang ke tempat penjualan obat, Lin Feng justru digibahin sama orang-orang karena roh pedangnya dicuri oleh si Maniao. Dan karena mengetahui hal itu, si penjual obat malah tidak mau menjualnya kepada Lin Feng. 聪明，不会捕猎的狼，注定成为弃子道。这世道，所谓成者为王，败者为寇。我只是想取一株天香草救我妹妹的命。林凤还不明白？ Dan di saat yang bersamaan, muncul cucu tetua ketiga yaitu Yu Hong yang ikut-ikut menghina Lin Feng. Namun di sini Lin Feng menanggapi hal tersebut dengan woles. 雨红族兄，近来可好？突破第2等级的诀窍。 Ia mengatakan kalau ayahnya sudah berjasa banyak, terlebih ayahnya sudah mengumpulkan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Dan oleh karena itu, ia pun ingin mengambil apa yang harus didapat dari jasa ayahnya itu. Di sana si penjual obat menawarkan, jika Lin Feng bisa mengalahkan Yu Hong, maka ia akan memberikan obat tersebut kepadanya. Dan demi adiknya itu, ia pun setuju dengan tawaran tersebut. 我林峰不是废人，属于我的。你可别和家主哭鼻子告状。哼哼，解咒，让你感受武魂力量的恐惧，您就是要羞辱他。哼，剑士，绝不能就此退缩。四剑，疾风拂面。 Meskipun ia terluka, namun Lin Feng berhasil menahan serangan Yu Hong yang membuat semua orang terkejut melihatnya. Menyadari Lin Feng akan kalah, Yu Hong lalu memadatkan Martial Sprite Slash badai miliknya. Namun tanpa disangka, Lin Feng seakan bisa menyerap serangan tersebut dengan memadatkan aura darahnya. 我林峰绝不认输。
这种程度的攻击，居然还无法瞬间。 Ia pun memadatkan Phoenix-nya, sementara Yu Hong memadatkan semangat bela dirinya. Hingga akhirnya ia pun berhasil menang dengan teknik tusukan jari pedang. Sementara si penjual obat, yang merupakan praktisi bela diri sejati pun sangat terkesan dengan teknik yang baru saja Lin Feng keluarkan. Dan Lin Feng lalu menagih janji kepada si penjual obat itu. 从今日起，谁敢动我在乎的人，我林峰。 Setelah kepergiannya, orang-orang di sana membicarakan Lin Feng yang berhasil mengalahkan Yu Hong yang satu tingkat di atasnya. Di sini si penjual obat menyangka kalau Lin Feng menggunakan racun untuk melawan Yu Hong. 林峰，你这次要好好付出代价。 Setibanya di rumah, ia pun langsung menyuapi obat tersebut kepada adik kesayangannya itu. Dan tak lama dari itu, ia pun tersadar, namun di sana Xiang Er melihat kakaknya yang tidak berpakaian, serta mengira kalau Lin Feng masuk dalam kamarnya. 哥，你真是的，以后不得擅闯香儿的房间。香儿是哥哥百般宠爱香儿，这是我的房间。 Sebagai permintaan maaf, ia pun berjanji akan memberikan hadiah berupa makanan kepada Xiang Er. Setelah memakan ramuan obat itu, ia pun merasa jauh lebih baik, namun buruknya, racun tersebut belum juga hilang dari darahnya. Nah guys, segitu dulu ya rangkuman cerita kita hari ini. Terima kasih yang sudah mau nonton sampai akhir. Sukses dan sehat selalu buat semuanya. Dah. 我林峰绝不认输。